dukungan material kepada sekutu yang terlibat dalam pertempuran internasional. Ya bisa jadi memberikan sushi, memberikan ikan salmon ataupun sempak-sempak ya kan. Ini juga memungkinkan pasukan JSDF Jepun untuk mempertahankan platform senjata negara asing yang berkontribusi pada pertahanan Jepang. Alasan Halo Sobat Baku Hantam, kali ini admin ingin membahas tentang tentara Yamete Kudasai Jepang pasca kekalahannya di Perang Dunia Kedua. Ya, kita tahu semua bahwa Jepang ini menjajah sebagian besar negara Asia Timur Raya dan Tenggara. Ditambah lagi Jepang yang membombardir Pearl Harbor dan sekutu-sekutunya. Ini tentu membuat sang kaisar Bapak Hirohito menjadi musuh barat waktu itu. Dari dua hal tersebut sudah pasti ada konsekuensi alias hukumannya. Jepang kehilangan semua kemampuan militernya alias Edi Tansil setelah dikalahkan sekutu dalam Perang Dunia Kedua dan dicerot oleh bom atom di Nagasaki dan Hiroshima dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian penyerahan yang diajukan oleh Jenderal Douglas MacArthur pada tahun 1945. Otomatis waktu itu militer Jepang dan negara Jepang ini harus dikontrol oleh pasukan Amerika dan hanya boleh memiliki pasukan polisi domestik yang cukup kecil. Seiring berjalan waktu, ketegangan yang meningkat di Eropa dan Asia karena perang dingin di dalam negara Jepang pun timbul pergolakan. Sentimen dari sayap kiri, sentimen ini diintensifikasikan pada tahun 1950 ketika pasukan Amerika mulai dipindahkan ke teater Perang Korea. Hal ini membuat Jepang hampir tak berdaya, rentan, dan sangat rapuh seperti kakek Sugiono, ya kan? Iya, salam. Dan Jepang sangat menyadari ini perlunya menjalin hubungan pertahanan timbal balik dengan Amerika Serikat untuk menjamin keamanan eksternal Jepang. Didorong oleh otoritas pendudukan Amerika, pemerintah Jepang pada bulan Juli 1950 mengesahkan pembentukan cadangan polisi nasional yang disebut Keisatsu Yobita Yora, kan? Yang terdiri dari 75.000 orang yang dilengkapi dengan senjata infanteri ringan. Ya, Amerika juga masih takut-takut bos, ya kan? Jadi nggak langsung full ini Jepang dipersenjatai. Pada tahun 1954, Jepang kembali memperkuat pasukan militer terpadu mereka yang bernama Bela Diri Jepang, Jeitai, yang disingkat GSDF. Mereka dikendalikan oleh Kementerian Pertahanan dengan Perdana Menteri sebagai panglima tertinggi. Dan pada tahun 1983, Perdana Menteri Jepang Yasuhiro Nakasone berjanji untuk menjadikan Jepang kapal induk yang tidak dapat tenggelam di Pasifik. Tugasnya tentu membantu sang tuan Amerika dalam mempertahankan diri dari ancaman pembom Soviet waktu itu. Dalam artian Jepang ini harus menjadi anak buah Amerika saat itu, ya resiko jadi kacung zaman dulu ya memang seperti itu bos, ya kan. Meskipun kepemilikan senjata nuklir ini tidak secara eksplisit dilarang dalam konstitusi Jepang sebagai satu-satunya negara yang mengalami kehancuran akibat serangan nuklir, Jepang menyatakan sejak awal kebenciannya terhadap senjata nuklir dan tekadnya untuk tidak pernah mendapatkannya. Ya, meskipun di Jepang juga banyak PLN-PLN yang dari tenaga nuklir beroperasi, ini Jepang umumnya dianggap berkemampuan nuklir, yaitu artinya Jepang dapat mengembangkan senjata nuklir yang dapat digunakan dalam waktu 1 tahun jika situasi politik berubah secara signifikan. Pada perkembangan tentara Jepang, militer Jepang selanjutnya ini pada 18 September 2015, Diet Nasional memberlakukan Undang-Undang Militer 2015, yaitu serangkaian undang-undang untuk memungkinkan pasukan bela diri Jepang untuk membela diri sekutu secara kolektif dalam pertempuran untuk pertama kalinya di bawah konstitusi.
Ini berarti pasukan bela diri dapat memberikan dukungan material kepada sekutu yang terlibat dalam pertempuran internasional. Ya bisa jadi memberikan sushi, memberikan ikan salmon ataupun sempak-sempak ya kan. Ini juga memungkinkan pasukan JSDF Jepun untuk mempertahankan platform senjata negara asing yang berkontribusi pada pertahanan Jepang. Alasannya bahwa tidak membela atau mendukung sekutu akan melemahkan aliansi dan membahayakan Jepang. Ini adalah perubahan terbesar Jepang pada undang-undang pertahanannya sejak Perang Dunia Kedua. Belum lagi pada 2020, pemerintah Jepang juga menyetujui pengiriman JSDF pertama untuk beroperasi sebagai penjaga perdamaian yang tidak dipimpin oleh PBB. Jepang dan India juga menandatangani fakta militer yang disebut sebagai Acquisition and Cross Service Agreement. Jepang juga memperkuat perjanjian mereka dengan Australia, Kanada, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Ini Jepang tentu saja musuh terbesarnya saat ini tetaplah negara Bapak Xi Jinping China. Sangat menarik bukan? Bagaimana perkembangan JSDF tentara Jepang sejak dicocot oleh bom atom dari Perang Dunia Kedua hingga harus dikebiri sampai sekarang? Komentar kalian di bawah. Tapi tetap pastikan baku hantam kalian di warung ramen langganan Bapak Sugiono di Kyoto.